Ya, let's go gitu. Kita coba DWU. Jadi sebenarnya aku kenalin dulu sedikit soal DWU mungkin ya teman-teman, karena banyak yang belum paham juga karena banyak anak baru juga. Jadi DWU itu adalah Discuss With Us yang mana itu semacam tutor sebaya. Jadi anak-anak alter yang memang notabene-nya ingin belajar bersama, ingin buka diskusi itu buka DWU gitu. Nah, DWU ini biasanya dilaksanain di Discord. Ada stage-nya ya namanya stage Discuss With Us. Dan untuk jadwalnya itu tuh nggak tetap teman-teman. Jadi kayak tergantung kosongnya jadwal, kosongnya kelas. Misalkan kayak kelas kosong terus ada teman yang mau ngisi daripada kosong kita belajar bareng aja gitu. Jadi itu emang nggak menentu jadi fluktuatif dan yang nge-DWU tuh sebenarnya anak-anak alter aja. Jadi pun teman-teman emang pengen nge-DWU, pengen buka discuss itu nggak apa-apa banget gitu. Dan tahun lalu juga aku cukup sering banget untuk DWU. Oke. Nah, sekarang aku mau nekenin dulu karena ini adalah Discuss With Us. Aku di sini tidak memposisikan sebagai ini bukan kelas, teman-teman. Ini aku di sini bukan tutor, aku adalah teman-teman kalian, teman-teman sebaya. Ya. Jadi jangan pas sebagai tutor which is adalah seseorang yang jago karena aku teman-teman. Jadi kalau misal kalah dan mau berpendapat nggak mau ya. Aku sarankan teman-teman untuk berpendapat karena DWU aku teman-teman aktif lah gitu karena ini DWU juga gitu. Jadi teman-teman kalau mau jawab jawab aja, kalau mau nanya nanya aja, oke? Bisa raise hand nanti sama admin akan dibantu untuk dinaikin. Nah, sekarang kita bakal DWU soal fundamental bahasa Indonesia iDrop kedua. Kemarin aku sempat nanya juga ke teman-teman ukuranku mau DWU iDrop berapa, apakah 1 atau 2 dan ternyata banyak banget yang isi untuk DWU iDrop 2. So, let's go gitu. Emang iya putus-putus ya? Ya, aku adik tingkat Kamala. Kalau Kamala sekarang semester 3, aku sekarang semester 1. Kamala. Mungkin nanti teman-teman kalau udah masuk inkubasi juga kenal sama Kak Wilson. Itu aku juga sama Kak Wilson. Oke. Oh, tadi putus-putus ya. Oke, maaf ya teman-teman. Emang jaringanku seperti itu ya. Oke, kita sebelumnya aku coba nanya-nanya dulu teman-teman di sini udah pada ngerjain paket 2 ini belum? Udah pada ngerjain belum? Udah. Rata-rata salah berapa tuh? Rata-rata salah berapa tuh? Aku pengen tahu dulu. Salah berapa dan struggle-nya di mana? Apa yang bikin, wih, salah 0. Wih, loh, udah bagus-bagus toh. Ngapain dong? Ngapain dong aku DWU dong? Udah pada bagus-bagus ini. Udah pada jago-jago ternyata. Wah, kalau kalau misalkan kalian kesulitannya tuh rata-rata di mana? Di tanda baca kah? Atau di kayak, "Oh, Kak, aku masih sulit banget untuk memahami soal," atau gimana? Mmm, di-record ya? Kayaknya di-record deh, aku juga nggak tahu sih. Kira-kira sulitnya tuh di mana teman-teman? Mmm, 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 oke. Oke oke, sebelum aku coba bahas soal, mungkin aku akan sedikit, jelasin dulu soal cara belajar. Jadi teman-teman dalam ngerjain setidaknya 3 hal yang perlu teman-teman, eee, kuasai gitu ya. Apa aja itu? Mmm, Pertama adalah one and only kecintaan kita semua, EYD 5. Nggak gini deh nulisnya 5-nya gini ya, EYD 5. EYD 5 tuh wajib banget teman-teman catat. Catat dan kalau bisa dicatat terus, kertasnya dibakar terus direbus, dimasukin sama air terus diminum tiap pagi gitu.
Ini pokoknya penting penting banget teman-teman, EYD 5 itu adalah kunci. Hatam EYD 5 itu hatam PBM, sumpah hatam EYD 5 tuh udahlah, PBM tuh kayak ginilah, gini gini banget. Nah, pokoknya hatam EYD 5. Ini khususnya buat PBM ya. Kedua, penyuluhan. Atau enggak teman-teman juga bisa pakai referensi TBBI. Tapi TBBI cukup advance, dia 500 halaman lebih, kalau buku penyuluhan masih dikit. Tapi kalau teman-teman kayak pengen ngulik bahasa itu bisa banget pakai TBBI. TBBI itu Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, gitu. Nah, satu lagi adalah PPT Tutor. Ini teman-teman PPT Tutor tuh tolong dihatamin. Bahkan aku dulu itu teman-teman tahu Kak Vi kan, Cik Guvi kayaknya udah pernah ngajar ya di sini. Cik Guvi tuh apa namanya tuh PPT-nya tuh aku catat guys, aku catat PPT-nya malam-malam sampai jam 2 malam aku catat sampai nangis-nangis itu karena waktu itu capek banget dan tapi aku tetap nyatet waktu itu dan itu aku catat gitu, PPT-nya tuh dari awal sampai akhir aku catat, PPT Cik Guvi itu dan wah itu sampai sekarang aku bawa ke UGM, wah itu nah aku aduh beneran aku catat ini teman-teman, nih ini adalah catatan PPT Cik Guvi, ini banyak banget, aduh gelap ya pokoknya catatan-catatan PPT Cik Guvi, tuh ini aku bawa sampai sampai sini. Ke UGM pun aku masih bawa karena ini bener-bener bermanfaat, bener-bener bermanfaat banget. Itu aku catat waktu itu dan selesai aku nyatet dan itu udah enak banget gitu. Makanya, teman-teman kalau bisa tolong dihatamin 3 hal ini dibelajarin pelan-pelan. Nanti, seteralah nilai-nilai bahasa Indonesia gitu. Gitu ya, oke. Sebelumnya teman-teman, karena aku itu tipikal yang lebih suka untuk mengulik secara tuntas, maksudnya kayak satu-satu opsi kita bahas pelan-pelan. Jadi kalau misalkan teman-teman udah kayak, "Oh oh aku mah udah ngerti soal ini mah," jadi nggak apa-apa, keluar aja kalau misalkan udah ngerti. Tapi, target aku di sini adalah teman-teman yang memang masih sangat-sangat kesulitan gitu. Buku penyuluhan nggak usah dicatat sayangku, buku penyuluhan itu banyak banget. Nggak usah dicatat. Buku penyuluhan tuh ada 3 teman-teman, harusnya ada 4 sih sebetulnya. Ada yang kata, kalimat, paragraf, sama, yang semantik gitu, itu ngomongin soal gaya bahasa. Tapi teman-teman bisa pakai 3 aja, kata, kalimat, sama paragraf. Dan kalau buku penyuluhan tuh dia lebih ke teman-teman enak buat memahamin PPU sih sebenarnya. Kalau, EYD 5 tuh buat PBM. Meskipun sebenarnya PPU juga ada EYD 5-nya dan, hal-hal yang ada di buku penyuluhan juga itu masih ada di PBM, kayak misalkan pola kalimat dan kelas kelas kata gitu kan itu ranahnya PBM ya, gitu. Seperti itu teman-teman, jadi tolong jangan dicatat, nggak usah ya terserah sih kalau mau nyatet buku penyuluhan tapi itu banyak banget. Gitu, dan tadi aku lupa, aku mau ngejelasin pelan-pelan, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nggak ngerti atau kayak ngerasa kayak, "Aduh ini terlalu dasar," aku bisa deh gitu, mending yang lain aja. Ya itu up to you ya. Oke, kita mulai. Udah siap belum teman-teman? Coba kalau udah siap, kita, ketik 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 fofofapa, ketik fofofapa kalau udah siap, ketik fofofapa. Udah siap ya, kalau udah ya ya mantap 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 mantap. Mantap mantap mantap. Ini by the way aku ada di asrama Kinanti 1 UGM. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ya di-record kok sayangku, di-record di-record. Oke, kita mulai nomor 1. Nah, aku mau ngajarin dulu teman-teman cara cara jawab soal. Halo, cara jawab soal. Kalau teman-teman itu apa yang perlu perhatikan ya, tentu supaya pasti banyak yang tadi kan waktu bisa gitu untuk menjawab soal, sedangkan itu PBM, PPU tuh apalagi PPU ya, itu kayak dikejar setan.
ngejelasin. Nah, eee, salah satu cara yang bisa memudahkan teman-teman dalam jawab soal adalah kan konteks pertanyaan. Perhatikan konteks pertanyaan. Contohnya adalah kita lihat nomor satu. Di nomor satu itu soalnya pada teks di atas, kalimat mana yang terdapat kesalahan penggunaan tanda baca? Nah, di sini konteksnya adalah kesalahan penggunaan tanda baca. Makanya teman-teman ketika jawab soal kayak gini, fokus cari tanda bacanya. Jadi, teman-teman jangan merhatiin kayak pola kalimat, kesejajaran, oh mungkin, belum diajarin tapi intinya ada hal-hal lain yang selain itu yang akan mempengaruhi keefektifan dalam sebuah kalimat. Nah, teman-teman tuh nggak usah ngelihat yang kayak gitunya. Kalau misalkan di soalnya ditanya penggunaan tanda baca yang salah, fokus langsung cari tanda baca yang salah. Soalnya nanti teman-teman terkadang akan dihadapkan dengan soal-soal yang di tanda tapi di opsi lain juga ada tulisan yang salah. Misalkan yang harusnya, eee, kat kata baku, tapi dia malah pakai kata yang tidak baku misalkan. Itu tuh langsung teman-teman skip aja, prioritasin sama yang selinear sama soalnya. Yang kalau di sini itu konteksnya adalah tanda baca, jadi fokus cari tanda bacanya. Kita cari satu-satu. Ini jawabannya apa teman-teman? Nomor satu ini jawabannya apa? Ada yang naik dong, ngejelasin jawabannya apa dan kenapa. Coba ada yang naik. Aku pengen ada yang naik ya. Coba. Biasanya tuh yang aktif, yang jawab terus itu tuh. Nih tahu apa, lolos tahu. Gimana gimana Senja? Ini langsung aja, Kak. Lanjut. Oke. Jawabannya tuh yang E, karena itu kan nomor 5 ya. Tri menegaskan itu ada komanya. Harusnya tuh nggak boleh nanti misahin predikat sama objeknya. Gitu. Oke, bagus banget. Siapa namanya Senja? Senja, Kak. Oh namanya Senja, emang namanya Senja. Oh, benar-benar. Benar, Senja. Oh. Senja mau masuk mana? ITB. Wow, wow 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 wow, keren. Doakan ya teman-teman, semoga Senja masuk ke jurusan dan, univ yang dia inginkan tahun ini. Aminin teman-teman, ketik amin ketik amin. Amin, amin, amin. Amin, orang-orang yang berani kayak gini tuh, itu aku ngeliat Senja aktif mulu sih di DWU. Itu oke, kita bahas ya teman-teman. Tadi kata Senja yang benar itu adalah kalimat nomor 5. Kenapa? Karena dia ada memisahkan predikat dengan, ini ya, predikat dengan objeknya. Oke, kita jelasin pelan-pelan karena ini udah masuk ke pola kalimat. Aku akan jelasin dulu soal, semoga ya udah deh aku jelasin dikit soal, dalam sebuah kalimat itu ada unsur wajib. Belum dinyalain. Wait, aku harus mode fokus dulu sepertinya. Oke, unsur wajib wajib kok nggak ada? Kenapa ya ini gua tuh? Maaf ya guys, pennya jelek. Dalam kalimat. Apa aja udah tahu belum? Unsur wajib dalam kalimat tuh apa aja? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Atau masih pada belum tahu? Yes, betul betul betul. Subjek,
dan predikat. Jadi unsur wajib itu apa sih? Jadi unsur wajib tuh gini, intinya dalam sebuah kalimat itu harus ada suatu unsur yang harus terpenuhi. Ketika unsurnya tidak terpenuhi, itu tidak bisa disebut sebagai sebuah kalimat. Jadi kalimat sesuatu yang bisa kita sebut sebagai kalimat itu ketika dia salah satunya klasifikasinya adalah ketika dia minimal-minimalnya itu punya subjek dan predikat, gitu teman-teman. Nah, predikat itu ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Ada transitif, ada intransitif. Ya, ini ingat-ingat karena ini basic banget dan teman-teman butuh banget untuk ini. Predikat itu ada transitif dan intransitif. Predikat transitif itu apa sih? Predikat transitif itu adalah predikat yang butuh objek. Intransitif itu apa? Intransitif itu kebalikannya, nggak butuh objek. Nah, predikat transitif, predikat intransitif ini tuh punya cirinya juga teman-teman. Nah, contoh misalkan predikat contoh predikat transitif coba apa teman-teman? Kata-kata yang berasal dari imbuhan apa aja kalau transitif biasanya? Oke, apalagi? Doang? Doang kah? No, me me mekan, i, memekan, ini apalagi? Intinya teman-teman bisa ingat-ingat, biasanya transitif itu itu pasti itu pasti transitif biasanya. Nah, kalau mana ya? Memperkan, memper, wait, kita geser dikit. Apa sih? Geser dikit karena tidak cukup. Memperkan, dan lain-lain. Jadi itu biasanya transitif ya. Transitif ya, ingat teman-teman, bukan intransitif. Kalau intransitif apa coba? Intransitif apa aja imbuhannya? Di sama apa? Verba dasar. Verba itu apa? Verba itu apa? Betul, kata kerja. Verba dasar itu adalah kata kerja yang belum dipakai imbuhan apapun. Contohnya apa? Contohnya pergi. Pergi kata dasarnya kan apa? Ya pergi itu kata dasarnya. Nah, dasar kayak gini itu adalah imbuhan intransitif gitu. Nah, coba kita lihat. Tri menegaskan konsumsi mie lebih baik tidak lebih dari 2 bungkus dalam 1 minggu dan tidak dijadikan kebiasaan rutin. Apa ini salah? Tadi betul banget apa kata, apa kata Senja, kalau ini kira-kira ini misalkan kita hilangkan komanya ya, misalkan kita hilangkan dulu komanya, ini mana yang berpotensi menjadi predikat teman-teman? Apa yang kira-kira menjadi predikat? Kata menegaskan ya. Kira-kira menegaskan itu apa? Transitif atau intransitif?
Transitif ya, transitif. Karena dia, memenuhi ciri-cirinya ya, ada imbuhan "me"kan di sini. Karena kata dasarnya itu adalah tegas ya. Tegas ditambah jadi imbuhan "me"kan, jadi menegaskan. Nah, kira-kira menurut teman-teman memang transitif, itu berarti butuh objek atau nggak butuh objek? Kalau transitif nih. Butuh? Butuh ya? Nah, butuh, oke. Nah, si transitif ini tuh dia butuh objek, dia tuh simpennya juga wajib langsung teman-teman. Aku coba di sini deh ya, di ujung aja deh. Transitif, ini perlu teman-teman ingat, habis predikatnya, itu wajib objeknya. Jadi kalau misalkan predikat transitif, karena tadi kan kita udah sama-sama tahu tuh, kalau transitif itu dia adalah butuh objek kan. Nah, kalau misalkan ada predikat, transitif itu tuh harus langsung objek. Jadi kayak predikat transitif langsung objek, itu tuh harus langsung objek. Nggak boleh dijeda oleh kata apapun, harus langsung objek. Ketika dijeda, itu tuh apa ya, nggak bisa gitu. Jadi kalau transitif tuh harus langsung objek ke sananya tuh, nggak boleh kayak keterangan dulu atau kayak subjek lagi atau kayak gimana, terus langsung objek gitu. Nah tapi, di sini si predikat transitifnya itu wait, malah dipisahkan oleh keterangan. Ini, ada keterangan, ada koma di sini. Yang which is teman-teman ketika ada koma di awal kayak gini, ini fungsinya akan lebur. Jadi apa teman-teman, yang harusnya tadi di sini mungkin ini subjek, ini predikat, ketika dia dipakai koma di sini, itu, eee, apa namanya tuh, struktur kalimatnya bakal jadi apa? Ini nih, kan, dia bakal jadi apa? Kalau di awal ada koma, apa coba? Yes, betul betul. Ini akan menjadi keterangan. Mmm, ini akan menjadi keterangan teman-teman. Makanya ketika ini jadi keterangan, itu jadi hilang unsur pertama hilang unsur subjek predikatnya, dan kedua tadi, ini kan dia predikatnya transitif teman-teman. Kalau predikat transitif itu wajib hukumnya setelah predikat langsung objeknya, itu. Makanya jawaban yang benar adalah 5, karena itu teman-teman, gitu. Sampai sini nomor 1, aman atau tidak? Aman atau pusing? Jangan sampai baru nomor 1 udah pusing ya. Baru nomor 1 udah kelayangan. Aman nggak? Aman, Li? Aman, Li? Aman? Objek itu yang kayak gimana? Objek itu yang kayak gimana ya? Pusing. Ininya sorry ditutup aja nggak apa. Wait. Pusing. Sebenarnya teman-teman wajar banget kalau pusing karena teman-teman materinya belum sampai ke pola kalimat. Jadi kayak teman-teman masih pusing, "Ah, subjek itu apa sih Kak? Objek itu apa sih Kak?" Tapi aku coba ngeiniin dulu pemahaman dasarnya teman-teman. No, jadi salahnya itu adalah ini, setelah predikat transitif ini kan kita udah tahu nih, ini transitif nih. Setelah predikat transitif itu harusnya apa? Wajib objek, tapi dia malah dipisah dulu dengan koma. Nantinya ini juga akan meleburkan si, sifat predikat dia, subjek predikat dia, karena ketika di awal kalimat itu ada koma, itu ini akan jadi keterangan, gitu, bakal jadi keterangan.
Yang kalimat 3 itu gimana ya? Bentar, kalimat ahli gizi? Maksudnya pengen ada koma di sebelah mana? Setelah Surabaya. Oh, pengen pakai aposisi ya? Betulnya teman-teman. Nah, emang ini juga enaknya tuh pakai aposisi. Jadi, aduh, aku harus jelasin lagi keterangan aposisi ya. Intinya keterangan aposisi itu misalkan kayak gini. Ini di sini ada koma, di sini ada koma. Keterangan aposisi itu adalah keterangan yang diapit oleh 2 koma. Nah, sifatnya tuh dia opsional, bisa dihilangkan atau tidak. Itu ciri-ciri keterangan aposisi. Misalkan ini kita hilangkan, set, ahli gizi UM Surabaya menyebut mie instan belum. Nah, itu tidak merubah makna kan. Cuma emang kurang khusus aja. Itu adalah keterangan aposisi. Nah, tapi teman-teman, ini tidak dijadikan keterangan aposisi pun tidak jadi masalah. Jadi kita fokus karena tadi kita lihat soalnya apa? Soalnya adalah kesalahan penggunaan tanda baca. Kita cari yang memang itu salah. Yang mana ya ini jelas-jelas salah teman-teman. Sesudah predikat transitif itu harus wajib objek, nggak boleh dijeda oleh apapun. Kayak gitu. Nanti di sini bakal lebur jadinya jadi keterangan gitu. Tentunya itu juga. Tapi yang jelas tadi teman-teman ingat-ingat aja predikat transitif itu wajib setelahnya objek. Nggak boleh dijeda oleh apapun. Wajib objek. Keterangan aposisi itu bebas. Dia tuh opsional. Mau dihilangkan. Bisa. Nah salah satu ciri kayak kira-kira ini ada koma tuh diapit oleh 2 koma. Ada kalimat misalkan di tengah-tengahnya itu ada koma 2. Kira-kira kita bisa tahu itu aposisi atau bukan. Coba aja hilangin yang ada di dalam koma. Kalau di dalam koma dihilangin itu tidak merubah maknanya, itu berarti keterangan aposisi gitu. Udah kayaknya kita kejauhan deh guys. Ya, karena pasti pusing. Ini kayak gitu aja ingat-ingatnya. Ingat-ingat aja basic skill ini. Bahwa transitif itu harus habis objek. Misalkan aku kasih contoh dulu deh. Kita selesain dulu soal transitif ini ya. Aku kasih kalimat Bagas kira-kira ini benar atau enggak, teman-teman? Betul, keterangan aposisi itu menerangkan nomina sebelumnya, benar. Kira-kira kata ini benar gak, teman-teman? Bagas menyatakan tentang surat itu. Benar gak kira-kira? Benar atau salah? Jadi boros, salah. Salahnya itu kenapa, teman-teman? Terus, salahnya? Iya, oke, salah. Salahnya kenapa kira-kira? Yes, betul betul ya. Salah karena nggak langsung objek. Nih, kita lihat menyatakan itu adalah predikat transitif. Kita coba bedah deh. Menyatakan itu adalah nyata, 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 plus kan. Ini asal katanya ya. Menyatakan itu dari nyata sama kan. Kata dasarnya nyata. Nah, itu dia predikat transitif. Karena ada imbuhan kan. Nah, habis transitif, ingat-ingat habis transitif itu wajib objek. Sedangkan di sini habis menyatakan malah ada kata tentang. Itu. Ini itu gak boleh karena dia akan meleburkan objeknya. Jadi, kata-kata kayak menyatakan tentang, menjelaskan tentang, itu tuh nggak efektif sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena habis predikat transitif itu wajib objek, nggak boleh dijeda oleh apapun. Termasuk konjungsi kayak gini, tentang gitu. Ini kesalahan yang lazim banget, yang maksudnya bukan lazim, kesalahan yang banyak banget dilakukan oleh orang-orang dalam sebuah tulisan, tapi kita nggak sadar gitu. Makanya kayak menyatakan tentang, mengatakan tentang, itu tuh salah teman-teman. Karena ingat-ingat habis predikat intransitif itu harus objek. Menyatakan bahwa, kalau menyatakan bahwa itu pengecualian teman-teman. Kita jangan bahas bahwa dulu teman-teman. Jangan bahas bahwa dulu karena itu panjang banget urusannya gitu. Oke, gitu aja. Aman atau enggak soal predikat intransitif, soal nomor 1 aman atau enggak teman-teman? Aman atau enggak? Kalau aman
ketik ketik transitif. Ketik transitif ketik transitif ketik transitif. Mantap 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 mantap. Oke, kita lanjut ya kalau misalkan aman dan tidak ada pertanyaan. Semoga aku menjelaskannya tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Kalau misalkan penjelasanku terlalu cepat, maka silahkan bilang kayak, "Kak, kecepatan," gitu. Nomor 2, kalimat di bawah ini benar penggunaan tanda baca sesuai. Ini pertanyaannya juga aneh ya guys, harusnya pertanyaannya kayak, eee, kalimat di bawah ini yang penggunaan tanda bacanya benar atau yang penggunaan tanda bacanya sesuai kaidah adalah. Ivan, kenapa tuh Ivan? Oke, Wait, mau jawab. ya Apakah ya? suaraku kedengaran, Kak? Aman 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 aman. Aman, Kak. Oke. Oke, kalau soal yang begini biasa kan pilihan ganda jadi harus di apa? Satu persatu dulu gitu, Kak. Mmm, Harus di apa ya? Diulik dulu gitu satu persatu pilihan gandanya. Jadi boleh jawab nih, mhm, Kak. oke. Boleh boleh. Oke. Jadi yang pertama itu di A, ibu membeli peralatan dapur, misalnya pisau, wajan, dan panci. Seharusnya penggunaan tanda koma setelah dapur itu harusnya tidak ada tanda koma setelah kata dapur. Oke oke. Mau Lanjut yang ngejelasin yang lain juga atau mau opsi ini doang? Oh boleh, opsi ini. Oke lanjut. banyak. Oke, terus yang kedua itu dia bilang, aku akan datang ke sana nanti. Seharusnya pada kata ini, itu tuh setelah kata bilang harusnya itu ada tanda koma. Mhm, oke. Opsi C. Opsi C, Bapak membaca koran. Anak-anak bermain di teras. Harusnya dihapus saja tanda titik duanya, Kak. Oke oke, bagus bagus, menarik menarik menarik. Opsi D nih, kenapa nih? Kalau opsi D itu terdapat kata apakah kamu siap. Nah, kata apakah itu kan merupakan apa ya pertanyaan gitu. Sedangkan akhirannya ini kayak kata siap tidak ada tanda tanya gitu loh. Kayak begitu. Tidak ada tanda Mhm, tanya. oke, Jadi jawaban oke, saya bagus itu bagus. karena karena dia menggunakan kata penghubung yaitu tetapi. Oke, jadi jawabannya E ya, menurut Ivan? Ya, Kak. Menurut aku. Betul? Betul, E? Alhamdulillah. Oke. Ivan, sebelumnya Ivan mau masuk mana Ivan? ITB. ITB, jurusan apa tuh kalau boleh tahu? FTS LK Teknik Sipil. Atau enggak arsitek. Oh, sipilion, sipilion. Oke, teman-teman, semoga Ivan bisa lolos ya di Teknik Sipil ITB 2025. Wah, kece banget sih sipil, jujur. Semoga lolos ya. Mau sipil, Kak, mau amin, arsi, amin. semoga lolos. Tapi judulnya kece banget. Allahumma Amin. sholli ala Semoga sayyidina Muhammad Ivan ya robbal. amin, amin, amin. Itu udah didoain banget sama teman-temannya banyak banget. Oke, thank you Ivan, jawabannya bagus banget. Kak, Mmm, makasih tadi Kak. udah dikulik satu sama Ivan. Ya, oke. Ada tambahan lagi? Apa udah cukup? Itu aja sih Kak. Soalnya aku juga soal yang apa tadi ya, yang pola kalimat juga masih belajar sih Kak. Oh iya, gak apa-apa guys. Justru kalau misalkan teman-teman malu, sebenarnya di kelas juga jangan malu, tapi karena Discuss with Us ini adalah kita sama-sama cupu, jadi kayak kita ngomong aja, kita kayak diskusi aja. Salah benar itu kita bahas bareng-bareng teman-teman. Karena aku di sini dari kalian, kalian juga untuk berpendapat itu. Jadi santai aja gitu. Kita kita belajar.
tuh harus kayak gitu. Harus berani ngomong, berani speak up, harus iya banget jadi mahasiswa. Oke, kita satu-satu, betul banget tadi kata Ivan, ketika kita ngerjain soal-soal pilihan ganda itu perlu dilihat per opsinya tuh kayak gimana kira-kira, kayak gitu. Kita coba bedah satu-satu. Nah, sebetulnya teman-teman kesalahan di sini tadi kan katanya kata misalnya itu ini ya yang tadi di notice itu misalnya kan. Misalnya ini kan. Nah, Ya, sebenarnya teman-teman ini tuh boleh atau enggak teman-teman? Ada kata koma sebelum misalnya. Coba sebetulnya boleh nggak? Ini salah atau enggak? Kira. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Oke, jawabannya adalah boleh. Jawabannya adalah boleh. Jadi, teman-teman, ada namanya konjungsi. Nah, misalnya itu adalah konjungsi. Ini tuh adalah konjungsi ya. Konjungsi itu intinya sesuatu yang kayak ngehubungin supaya satu kalimat dengan kalimat lainnya itu padu, supaya nyambung, itu kita hubungin dengan yang namanya konjungsi. Nah, konjungsi itu sebenarnya kalau 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 kompleksnya itu pembagiannya tuh ada kalimat. Tapi kalau misalkan aku bedah satu-satu kayaknya teman-teman akan meledak kepalanya. Kalau konjungsi intra kalimat itu adalah konjungsi yang ada di tengah-tengah. Yang enggak kok load ini? Oke, sorry teman-teman. Aku lanjut ya, ada yang enggak diikuti koma. Nah, ada yang diikuti koma, ada yang enggak diikuti koma. Kalau yang diikuti koma tuh kayak apa? Nah, salah satunya adalah si kata misalnya ini. Kata misalnya itu memang diikuti koma. Jadi kalau misalkan kita mau nulis sesuatu, itu misalnya tuh harus ada komanya dulu. Jadi kayak gini, koma, misalnya gitu. Contoh, aku kasih contoh apa ya? Apa ya? Bagas contoh Bagas ingin melakukan sebuah pertunjukan, misalnya joget menari memanjat atau dan menyanyi. Nah, di sini kita lihat ada kata misalnya nih. Nah, sebelum kata misalnya itu kita pakein dulu koma. Jadi kayak nah, koma misalnya gitu. Nah, itu benar ya, Derin menyukai walaupun agak jijik bacanya tapi ya udah, Derin menyukai laki-laki tampan, koma, misalnya Jaehyun, ya itulah, betul. Seperti itu, betul ya. Jadi heeh, nah, terus berarti A salah A bener dong? Enggak, ada kesalahan, bener tadi kata teman-teman, yang salahnya itu adalah di sini. Harusnya ini pakai koma. Nah, di sini harusnya pakai koma.
Karena ini perincian ya teman-teman. Kalau sifat perincian tuh kayak gini teman-teman. Ini aku coba Kak, jelasin ya. hanya Ya, kayaknya sebelum kata dan itu harusnya sudah dikasih Kak, atau memang sesudah kata iya. dan? Oh, oke Kak. Sorry. Sorry, salah nulis. Nah, gini. Thank you teman-teman udah ngingetin. Sorry ya, agak budak dikit, bentar lagi UTS, jadi kayak agak gitu. Semangat Oke, Kak. thank you udah ngingetin. Yo, oke, semangat juga. Ini perincian ya. Prinsip perincian. Misal A dan B. A, B, dan C. Kayak gini ya cara nulisnya tuh. Jadi kalau misalkan ada 2 perincian, ini 2 nih. Kok gini sih? Ini 2, ini 2. Ketika 2 tuh udah gini doang, A dan B, udah. Tapi kalau lebih kecuali kalau konteksnya memang B dan C ini adalah satu kesatuan, sengaja emang satu kesatuan. Kalau misalkan ini sebenarnya ada sebuah perincian yang itu 3 bentuk, harus kayak gini, A, B, dan C gitu. Makanya ini harusnya ada koma di sebelum ini. Harusnya gimana? Pisau, wajan, wajan, dan panci, titik. Kayak gitu. Nah, B itu salahnya adalah apa? Salahnya benar tadi. Di sini harusnya ada koma dulu ya. Nih, jadi sebelum ini namanya tuh kalimat langsung, teman-teman. Nah, sebelum kalimat langsung itu harus ada koma dulu. Kalau kita mau ngutip kalimat langsung itu harus ada koma ya. Oke, aku rasa udah cukup jelas. Nah, ini sebetulnya ini tuh sebenarnya bukan dihilangin, teman-teman. Ini tuh penggunaan tanda bacanya kurang tepat, teman-teman. Bukan menggunakan titik 2, harusnya apa coba? Titik koma. Betul. Titik koma. Coba titik koma tuh yang kayak gimana coba? Coba kasih ke ini, ke chat. Titik koma tuh yang kayak gimana? Yash. Enggak titik komanya ke pinggir gitu ya. Ya betul, harusnya tuh pakai yang kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak ini tuh memisahkan 2 kalimat yang berbeda gitu. Nah, itu pakai titik koma. Jadi bukan pakai titik 2 karena itu bukan fungsinya titik 2 tapi fungsinya titik koma. Kak, kok bisa tahu sih? Cara tahunya dari mana? Buka EYD. Nanti di EYD ada ya. Ya betul, kalimat majemuk setara. Kayak gitu. Nah, ini betul tadi juga kalau ini tuh kan kalimat tanya, teman-teman. Kita akan berlibur ke Bali minggu depan. Apakah kamu siap? Tapi tandanya tanda seru. Sedangkan tanda seru itu dia biasanya menunjukkan sebuah kekaguman, menunjukkan sebuah perintah gitu. Tanda seru tuh maksudnya ini kayak seruan gitu. Sedangkan di sini konteksnya tuh pertanyaan, makanya harusnya pakai tanda tanya. Jadi yang betul adalah E. Betul. Tapi ini kok ada koma di sini, apakah betul? Itu betul, teman-teman. Karena tetapi itu adalah konjungsi intrakalimat yang didahului oleh koma. Jadi kalau misalkan kita mau nulis tetapi itu kayak gitu. La 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 tetapi. Terus kayak gini ya, teman-teman. Jadi tetapi itu memang harus diikuti atau sebelumnya itu harus ada komanya dulu. Kayak gitu, teman-teman. Makanya jawaban nomor 2 adalah E, betul sekali. Gitu. Aman nggak, teman-teman? Nomor 2. Ini yang A tadi alasannya apa? A itu adalah ini ya, harusnya perincian itu kalau 3 itu harus pakai koma. Harus pakai koma ya. Jadi yang betul adalah apa aku tulisin aja ya? Yang betulnya deh. Pisau, koma,
Wajan, koma, dan panci. Like this, seperti itu teman-teman. Oke, ya nggak tahu kotanya saya apa, mau nanya? Mau perkenalkan, nama saya Rahmat. Izin menjawab untuk yang nomor 3, Kak. Apakah sudah boleh? Oke, wait, belum. Oke, hold dulu bentar ya. Kita pastiin dulu teman-teman yang lain. PDF-nya dibagi nanti. Aman nggak teman-teman nomor 2? Aman nggak? Aman nggak? Kalau aman, ketik bubur sumsum, ketik bubur sumsum. Kalau ada yang mau nanya langsung nanya aja ya guys, nggak apa-apa sumpah. Bubur sumsum. Bubur sumsum bukan bubur ayam. Bubur sumsum. Ih, apalah tiba-tiba. Mantap, mantap. Oke. Tapi oke. Aman ya berarti bubur sumsum. Oke, boleh silakan. Yang nggak tahu kotanya saya, boleh nomor 3. Di situ kan di soal kan ditanyakan pada teks di atas kalimat manakah yang terdapat kesalahan penggunaan tanda baca. Menurut saya terdapat di kalimat nomor 2. Nah, setelah konjungsi namun di kalimat nomor 2 itu seharusnya diberi tanda koma. Gitu sih Kak, terima kasih. Oke. Siapa tadi namanya? Aku lupa, sorry. Rahmat Kak. Rahmat mau masuk mana Rahmat? Takut ini gimana ya, takut ngumbar mimpi nanti takutnya malah nggak berhasil. Soalnya doain aja yang saya semoga berhasil aja. Pokoknya top 3 lah. Amin. Oke. Kalau memang tidak mau nggak apa-apa. Amin, doain ya teman-teman, semoga masuk top 3. Oke. Takut ain. Enggak ya teman-teman, aman kok alhamdulillah. Aku juga dulu sering kok bilang di kelas kalau aku mau masuk FH/UGM. Tapi alhamdulillah kok masuk beneran, alhamdulillah. Bukan sombong teman-teman, tapi aman kok alhamdulillah. Itu sebagai manifesting aja teman-teman, karena biar banyak yang doa juga kan. Bayangin kayak di sini tuh ada 152 orang teman-teman didoain sama 152 orang. Wow gitu. Oke, tadi kata Rahmat itu jawabannya adalah nomor 2. Oke, kita lihat. Kalau ini kayaknya kita nggak perlu lihat satu-satu ya, kita langsung aja lihat ke nomor 2-nya. Kesalahan penggunaan tanda baca. Ingat-ingat teman-teman, yang kita notice adalah kesalahan penggunaan tanda baca ya. Jadi ini yang perlu dinotis oleh teman-teman, jangan kabur ke hal-hal lain. Kita lihat. Kalimat 2 itu tadi ada kesalahan karena setelah kata namun itu harusnya ada koma. Dan itu betul teman-teman. Jadi setelah kata namun itu harus ada komanya dulu. Nah, namun ini adalah konjungsi juga teman-teman. Dia konjungsi apa coba? Kalau namun itu konjungsi apa? Di record insya Allah. Antar kalimat ya. Iya, betul konjungsi pertentangan, tapi dia posisinya itu sebagai antar kalimat ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih pusing kayak, "Kak, antar kalimat tuh apa? Intra kalimat tuh apa?" Intinya intra kalimat tuh di dalam kalimat. Antar kalimat tuh ingat aja antar. Jadi antar kalimat tuh ya di antara kalimat yang which is itu tuh dia ada di awal gini. Jadi kayak setelah titik baru ada konjungsi. Nah, itu adalah konjungsi antar kalimat. Nah, penggunaan kata namun itu harus pakai koma dulu, teman-teman. Jadi kayak gini harusnya nulisnya namun koma gitu. Gak boleh langsung namun nggak pakai koma, tapi harus wajib ada komanya dulu kayak gitu. Jadi memang itu tiap konjungsi itu ada aturan tersendirinya kayak apa yang diikuti koma, apa yang memang dia didahului oleh koma, dan apa yang emang dia sama sekali nggak ada komanya kayak gitu. Jadi betul jawabannya adalah kalimat 2. Jawabannya yang Oke. Sampai situ aman atau tidak teman-teman nomor 3? Apakah ada yang mau bertanya? Tidak sebut merek ya, saya tidak sebut merek ya teman-teman. Ada yang mau bertanya? Aman? Aman Li? Baiklah. Oke, sebelumnya ada list catatan
Oh, ada sih sebenarnya aku punya sih di PPT-KV, tapi nanti teman-teman juga bakal dapet sih kayaknya dari PPT Tutor, itu bakal dijelasin juga kayak antar tuh apa aja, intra tuh apa aja, aman kok. Teman-teman hafalin, sumpah itu dihafalin. Hafalin itu nggak usah dua-duanya, hafalin aja yang intra atau yang antar, salah satunya aja gitu. Gitu, aman? Sebelumnya aku coba mau tanya dulu ke teman-teman, apakah aku membahasnya terlalu lama atau tidak? Kalau misalkan terlalu lama kita bisa kayak, "Kak, ini jelasinnya terlalu lama, cepet aja nggak?" Gitu. Atau mau tetap seperti ini metodenya? Aku menyesuaikan teman-teman. Aman? Oke, baiklah. Kak, karena aku takutnya kayak, Kak udah ngerti gitu, kayak, apa sih dijelas-jelasin dulu. Oke, oke oke. Kita lanjut ke nomor 4. Sekarang siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Soalnya lihat di mana itu ada di iDrop di Google Classroom, teman-teman. Udah join belum Classroom? Saya mau kalau misalkan ada yang mau ngasih soalnya kasih aja ya di sini ya, teman-teman. Oke, Aina. Halo Kak Mohe, Aina suaraku udah punya kedengaran band. belum? Aman. Oke, yang nomor 4 itu yang benar yang option C. Jadi kenapa yang lain salah, aku bahas dulu dari yang A ya Kak. Yang A itu Boleh salah boleh. karena bentar aku baca dulu. Nah, yang Jakarta, tanda hubung Bandung itu harusnya tanda pisah karena menyatakan sampai ke Bandung. Terus yang B itu Oke. setelah RP itu harusnya nggak pakai titik. Yang D, sebelum kata tetapi harusnya koma karena tetapi itu termasuk konjungsi intra kalimat. Oke. Terus yang terakhir yang E itu di antara besar dan termasuk itu nggak perlu tanda hubung Kak. Dan bendungan akan itu juga nggak perlu tanda hubung. Oke, mantap. Aina, udah gitu aja? Iya Kak. Oke, Aina mau masuk mana BTW kalau boleh tahu? Aku psikologi UGM Kak, semoga. Psikologi UGM yang gedungnya runtuh itu, tapi kalau kamu pas masuk sih udah jadi ya itu gedungnya. Oke, mantap banget sih psikologi. Doain ya teman-teman semoga Aina lolos ke psikologi UGM tahun 2025. Iya, Bida. Bida aja sering banget main ke FH karena psikologi Semoga gedungnya runtuh. Psikologi UGM bagus, guys. Psikologi itu deket banget BTW dari FH. Deket banget. Jadi anak psikologi sering main juga ke FH. Which is Bida sih. Oke, amin ya semoga tercapai. Amin amin amin. Oke, thank you Aina, jawabannya udah kompleks banget. Elmuha mau nambahin nggak? Kayaknya enggak deh, udah dijawab semua soalnya. Nanti aja dah. Oh, oke. Oke, mau nomor 5 mau? Mau nomor Aduh, oke, nanti ini lagi ya. Oke. Kita cek satu-satu. Nah, kita lihat dulu soalnya. Kalimat di bawah ini yang memiliki kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimatnya adalah kecuali. Nah, aku harap teman-teman itu fokus banget dalam melihat soal. Itu perlu banget aware sama kata-kata kecuali kayak gini ya. Jadi kalau kecuali berarti kita, ini kan yang ditanya itu yang memiliki penggunaan kesalahan tanda baca. Kecuali berarti kita cari yang benar tanda bacanya. Oke. Satu-satu. Tadi kata Aina, kesalahannya itu ada di kata Jakarta sama Bandung karena dia menggunakan tanda hubung, harusnya pakai tanda pisah. Apa sih itu Kak sebetulnya? Itu benar teman-teman, kesalahannya ada di sana. Aku coba ini. Tanda hubung tuh yang kayak gimana sih? Tanda hubung itu yang kayak yang kayak gini. Wait, gini. Itu tanda hubung. Tanda hubung tuh
fungsinya tuh apa aja sih? Fungsinya tuh banyak, teman-teman. Kayak salah satunya adalah, buat ngereduplikasi sebuah kata. Pengulangan maksudnya. Jadi buat ngulang sebuah kata itu biasanya dia pakai tanda hubung. Misal contohnya adalah ubur-ubur misalnya. Ubur-ubur. Nah, dia pakai tanda tanda hubung. Nah, tanda pisah tuh apa sih? Tanda pisah itu bentuknya tuh mirip banget sama tanda hubung, tapi dia tuh lebih panjang, teman-teman. Dia pisah apa sih, tandanya tuh lebih panjang. Nah, fungsinya tuh banyak, teman-teman bisa lihat fungsinya di EYD, tapi salah satu fungsinya itu adalah menyatakan sampai dengan. Ya menyatakan sampai lah intinya kayak gitu. Makanya, nah kita lihat konteks tanda baca di sini gitu. Pemerintah mengumumkan rencana pembangunan jalan tol baru yang akan menghubungkan Jakarta sampai ke Bandung. Sampai kan, di sini konteksnya tuh sampai. Makanya ini tuh lebih tepat pakai tanda pisah. Jadi penulisannya tuh kayak gini. Jakarta sampai Bandung. Gitu teman-teman. Penulisannya yang benarnya pakai tanda yang lebih panjang. Nama daerah yang di belakang angkot itu, nama daerah yang di belakang angkot. Oh, oh yang di angkot. Iya benar teman-teman, itu salah tuh, itu tuh salah teman-teman. Harusnya tuh panjang, pakai yang panjang gitu. Gitu. Nah, kalau di Word itu teman-teman mau ngetik tanda ini tuh bisa ketik tanda tanda hubung 2 kali. Nanti ketik tanda hubung 2 kali, pas di kita spasi itu tuh bakal otomatis jadi tanda pisah kayak gitu. Nah, gitu. Jakarta Bandung. Bisa, kalau memang dia konteksnya satu kesatuan. Kalau konteksnya satu kesatuan. Tapi karena kita sama-sama tahu di sini tuh konteksnya tuh dari Jakarta sampai ke Bandung. Makanya dia lebih ke apa? Lebih ke tanda pisah gitu. Oke, kita lihat yang yang B betul banget. Setelah rupiah itu nggak pakai titik, teman-teman. Jadi kalau kita nulis rupiah itu Rp15.000 udah cukup kayak gini. Nggak boleh pakai titik. Kira-kira setelah RP ke angkanya pakai spasi nggak teman-teman? Pakai spasi nggak? Nah, ya betul. Jadi harus ditulis langsung sama kayak gini ya. Rp15 titik 000 itu langsung nggak boleh spasi dulu dan nggak boleh pakai titik. Jadi nggak boleh dijeda oleh apapun gitu. Nah, yang C itu udah benar karena ini tadi aku udah bilang juga nih tanda hubung di sini itu ngomongin reduplikasi. Sorry. Apa sih? Apa sih? Kok gini? Reduplikasi atau pengulangan ya. Jadi udah benar. Yang D itu bener banget tadi, kita juga udah bahas ya soal tetapi, ini harusnya ada komanya. Harusnya pakai koma dulu. Infrastruktur besar termasuk. Nah, ini menurutku teman-teman, kenapa bisa jadi tiba-tiba ada kayak gini, kayaknya dia tuh niatnya tuh mau keterangan aposisi, teman-teman. Tadi keterangan aposisi kan kita udah apa ini tiba-tiba enggak. Aku tadi nanya apa emang ya? Aku juga lupa tadi nanya apa. Kayaknya ini tuh mau ngomongin soal keterangan aposisi. Nah, harusnya kalau keterangan aposisi itu pakai koma. Terus sebenarnya bisa juga sih, tapi kalau nggak salah pakai tanda hubung deh, bukan pakai ini. Jadi harusnya pakai koma.
Tapi kalau nggak salah tanda hubung juga bisa, kalau nggak salah ya, aku juga udah agak-agak lupa. Tapi intinya ini salah ya, nggak bisa pakai tanda, maksudnya tanda pisah bisa gitu, tapi nggak boleh pakai tanda hubung. Ini yang jelas ini salah ya, gitu. Oke, udah. Aman teman-teman nomor berapa tadi? Nomor 4, apakah aman? Apakah aman? Apakah aman? Aman? Baik. Oke, lanjut gak? Lanjut gak? Belum di ini. Cek ya. Set. Oke, siapa yang mau jawab? Nomor 5. Amin. Siapa yang mau jawab nomor 5, guys? Oke, Sherwood. Boleh. Aku. Itu nomor 5 soalnya kalimat di bawah ini sesuai dengan kaidah ED5 adalah kecuali, berarti yang nggak sesuai kan, soalnya ada kata kecuali. Jawabannya itu A, karena apa? Karena setelah kata PT itu nggak perlu tanda titik. Pokoknya dua instansi perusahaan dagang atau apa, pokoknya kayak PT, UD, CV itu setelahnya itu nggak pakai tanda titik. Pokoknya yang singkatan kayak gitu setelahnya nggak pakai tanda titik. Maaf kalau penjelasannya belibet ya. Enggak, bagus banget kok. Yang B, C, D, Oke, sama jadi E kesalahan. Oke, coba ya B satu mau jelasin nggak kesalahannya itu ada di mana aja? Yang apa? Yang B itu Bentar. udah benar. Oh, yang benar ya. Iya. Yang B itu udah Oke. benar. C, D, sama E juga udah benar. Berarti dia yang salah itu adalah yang A ya, yang A. Iya. Oke, baik. Tadi siapa namanya? Share. Belum perkenalan? Share. Namanya Share. Iya. Share. Itu Oke. apa Share mau panggung? masuk mana kalau boleh tahu? UGM. Panggung. Oke, it's okay. Aku juga ada nama aku. UGM. Udah tahu jurusannya tapi? Itu gizi, Kak. Oh, gizi UGM ya. Bagus banget. Teman-teman doain ya, semoga Share bisa masuk ke gizi Amin. UGM 2025 ya. Makasih, Kak. Oke, terima kasih juga Share. Oke, bagus banget jawabannya. Tadi bener sih udah dijelasin soal konteks soalnya juga. Karena di sini yang sesuai EYD5 kecuali. Jadi kita harus cari salah ya teman-teman. Oke, kita harus cari yang salah dan tadi yang salah itu adalah A maksudnya. Oke, yang A itu kesalahannya dari sini teman-teman, betul sekali. Karena setelah kata titik PT itu nggak ada titik. Ish. Nggak harus pakai titik ya teman-teman, PT itu langsung aja. Jadi ini nggak boleh ada. Nah ini teman-teman perlu diperhatikan banget karena ini tuh gimana ya, adalah realita kalau nggak semua orang tuh benar-benar tahu sama bahasa teman-teman. Karena waktu itu pun aku sekolah di kelas 12 belajar tentang cara nulis lamaran pekerjaan. Nanti teman-teman juga yang kelas 12 bakal belajar soal cara nulis lamaran pekerjaan. Itu kadang ada guru yang bilang kalau setelah PT itu dikasih titik. Nah, jadi yang benarnya itu adalah tidak dikasih titik teman-teman ya. PT itu udah langsung PT apa gitu. Tidak ada titiknya dulu gitu. Karena itu ada teman-teman kayak kaidah-kaidah singkatan yang pakai titik tuh apa aja, yang kayak gimana aja. Nah, PT itu nggak perlu pakai titik. Singkatan-singkatan kayak PT itu nggak perlu pakai titik. Cara tahunya di mana teman-teman lihat di EYD. Ya, itu juga kesalahan banget teman-teman di loker gitu kan. Itu sedih banget gitu. Makanya sebenarnya nggak semua orang tuh aware sama bahasa Indonesia, teman-teman. Itu. Ini nomor 5 ya, teman-teman.
Nah, iya postingan IG universitas itu nggak menjamin salah juga, bener juga teman-teman, karena kalau teman-teman tahu tahun lalu, ini cerita dikit dulu, tahun lalu tuh pernah ada misi juga dari Kak Mala, kita disuruh nyari postingan ataupun poster yang ada di luar sana, dan kita cari mana kaidah yang nggak sesuai. Itu bahkan aku sampai ke Kemendikbud pun banyak yang salah, IG DPR, IG Kemendikbud, IG universitas, bahkan IG UNICEF pun masih banyak salah teman-teman, penulisannya tuh ada aja yang salah. Jadi kayak udah waktunya gitu. Gitu. Jadi emang ya sedih banget sih guys itu. Makanya kita, kalau aku dulu belajar bahasa Indonesia itu bukan karena kayak oh oke aku bentar lagi mau UTBK, bentar lagi mau UTUL, tapi belajar bahasa Indonesia karena memang ternyata aku masih bodoh banget gitu bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak ayo kita belajar bareng-bareng. Oke, aku coba bahas dulu opsi-opsi lainnya. eh yang ini tuh udah benar teman-teman. Karena tadi kita udah bahas juga setelah kalimat langsung, sebelum kalimat langsung tuh koma dulu ya teman-teman. Kemudian ini udah benar tadi teman-teman yang udah aku bahas soal perincian yang lebih dari 2 itu ada koma, A, koma, B, koma, dan C gitu. Ini udah benar. Kemudian ini betul juga teman-teman, ini kapital nggak salah. Tapi memang ini juga diomonginnya soal tanda baca, jadi kita nggak perlu notice. Dan ini juga teman-teman nggak harus ada ini ya. Ini apalah ini, aneh banget. Cukup titik aja gitu. Jawabannya adalah karena A itu enggak ya. Itu teman-teman. Ada Mbak. Betul, ini juga udah bener ya. Ini pasti notisnya ini. Ini juga udah bener. Gitu. Kalau penggunaan titik setelah tanda kutip, misal Ibu bilang tutup pintu itu, titik. Nah, jadi titik dulu baru koma. Titik dulu baru komanya. Atau enggak mungkin di sini lebih tepatnya pakai tanda seru sih. Kalau tanda seru juga udah aja gitu. Gitu ya, teman-teman. Oke, untuk nomor 5 aman atau tidak, teman-teman? Nomor 5 aman atau enggak? Kalau aman ketik 5, ketik 5, ketik 5. Enggak papa, enggak papa, enggak. Ketik 5, ketik 5. Aduh. Mau nanya kenapa nggak pakai titik? Karena kalimatnya memang belum selesai, teman-teman. Ini masih dilanjutin kan, kata Wakil Menteri PUPR gitu. Misalnya kalau kalimatnya udah selesai kayak gini, misalkan tutup pintu itu titik gitu, udah. Nah, titik itu kan fungsinya adalah menyelesaikan sebuah kalimat gitu. Kamu lihat opsi yang D boleh. Ada yang salah di opsi D. Aman ya? Aman, oke. Kalau aman kita lanjut. Oke, siapa yang mau jawab nomor 6? Mau jawab nomor 6? Gak ada yang mau jawab? Sedih sih. Ada, guys, beneran gak ada. Ya, ini emang aneh sih, jadi makanya aku coret tadi. Nih aku coret. Ini nggak apa-apa lagi, Kak. Jalan. Boleh, kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa. Oke. Jadi itu kan pertanyaannya kalimat di bawah ini yang menggunakan aturan EYD yang sesuai. Kalau yang A itu salah, soalnya dalam laporan terbarunya IMF menyatakan itu harusnya yang dalam laporan terbarunya itu dikasih koma dulu karena keterangan di awal kalimat, baru IMF menyatakan. Terus kalau yang B, menurut laporan yang diterbitkan Bank Dunia, itu salah di tanda titik komanya, harusnya pakai koma aja. Jawabannya kalau aku yang C, kalau yang D itu salahnya di negara-negara itu bukan pakai tanda pisah tapi tanda hubung harusnya. Terus kalau E,
dia berkata setelahnya harusnya pakai koma karena sebelum kalimat langsung buat misahin. Udah gitu dong, Kak. Sama itu kamu nanya, Kak. Kan Oke. kemarin aku Mm-mm. bingung juga nih yang C-nya di akhir tuh kan dari biasanya tanda koma akibat fenomena La Nina. Nah, kan kalau keterangan di akhir kalimat kan harusnya nggak perlu koma ya, Kak. Cuman kalau di sini tuh pakai koma. Mm-mm. Aku bingungnya di situ tuh bener apa salahnya. Mm-mm. Mm. Udah sih. Oke, thank you. Oke, kita coba bahas dulu. Yang A itu udah bener tadi apa yang dikatain sama Senja. Kalau misalkan keterangan di awal kalimat itu harus pakai koma dulu. Kita tulis. Kalau ada keterangan di awal kalimat itu harus pakai koma. Coba dalam laporan terbarunya ini keterangan apa? Dia keterangan tempat kan jatuhnya gitu. Nah, kalau keterangan ada di awal kalimat itu dia harus pakai koma dulu baru kayak ininya. Apa? Kalau misalkan nggak pakai koma, nanti dari sini sampai sini itu bakal jadi keterangan semuanya. Kalau dia nggak pakai koma dulu. Jadi harus pakai koma dulu di sini supaya ini bisa jadi subjek, ini bisa jadi predikat, ini bisa jadi objek. Tuh. Pusing? Nggak apa-apa. Telan dulu aja nanti juga bakal belajar pelan-pelan. Ini juga betul. Ini juga harusnya pakai koma aja. Ya teman-teman, ini bisa dihindari aja. Jadi kalau misalkan keterangan ada di akhir itu sebenarnya nggak perlu kok pakai koma gitu karena dia nggak akan ngaruh apa-apa gitu. Jadi kayak itu sebenarnya nggak perlu kok gitu. Tapi kalau mau pakai ya terserah aja sih, tapi nggak usah pakai koma gitu. Wait, share screen-ku nge-lag nggak? Oh, berarti itu kalau koma di akhir tuh boleh ya, Kak? Maksudnya nggak dilarang gitu ya? Sunnah aja gitu ya? Cek. Hmm, oke. Makasih, Kak. Oke, ini udah oke. Oke gitu. Jadi karena nggak akan ngaruh apa-apa, jadi kayak gak usah pakai koma sih sebenarnya. Gitu. Nah, nanti opsi D itu bener banget. Tadi kita juga udah jelasin sama-sama. Kalau ini tuh kan reduplikasi ya teman-teman, pengulangan. Jadi dia lebih baik pakai kata yang tanda hubung, yang pendek gitu loh. Pendek yang gitu doang. Tanda hubung. Ini tadi bener banget karena kita juga udah belajar dari tadi, udah kita ulang-ulang kalau ini harusnya ada komanya. Jadi kayaknya aku nggak perlu jelasin lagi karena kita udah jelasin dari tadi diulang-ulang. Jadi intinya sebelum kalimat langsung harus pakai koma dulu. Itu. Oke, aman nggak teman-teman? Mau kita aku mau nanya dulu deh ke teman-teman. Apakah ini mau diselesain sampai 15 nomor atau mau nomor berapa? Aku takut kayak teman-teman belum terbiasa untuk malam-malam. Jujur nih DWU bersamaku tuh malam sekali bisa sampai jam 2 malam. Enggak sih, enggak sampai jam 2 malam. Sampai sampai malam sih gitu. Jadi part 2 sampai 02.15. Mau setengah dulu atau mau ini? Jujur nih kalau misalkan setengah dulu aku masih belum tahu kapan bisa DWU lagi karena sekarang tuh lagi musim UTS guys di UGM. Enggak guys, nggak capek. Aku malah nanya ke kalian gitu. Maksudnya kayak aku takutnya kalian belum terbiasa sama cara cara DWU ku yang memang lama gitu. Tapi ini direkord juga kok guys, direkord gitu. Jadi gimana? Mau bahas sampai akhir atau gimana?
Stop, jangan ngomongin aku soal belajar UTS, guys. Gimana nih? Atau misalkan teman-teman yang belajar untuk UTS bisa nonton record mungkin ya? Gimana? Itu aja kali ya? Karena ada recordnya kok, aman ya? Oke, oke ya udah, oke. Oke, udah kalau gitu kita selesaiin aja ya. Karena aku juga nggak tahu kapan bisa lagi karena Oke. Oke, kita lanjut. Nomor 7, siapa yang mau jawab? Ya kalau kamu mah Shen udah biasa sampai jam 2 malam. Oke, siapa yang mau jawab nomor 7? Assalamualaikum Kak Yang Bohe. yang belum dulu deh. Kita cari yang belum dulu deh. Oke. Mbak. Aida boleh deh Aida. Aku. Nomor 7, kata yang digaris bawahi. Belum ada suaranya kan? Oh, nggak ada suaranya kah? Nggak ada. Dengaran nggak? Di aku nggak ada guys, sumpah. Aku nggak bohong. Kecil ya? Atau gimana? Ada Aika. Nggak ada ya di aku ya? Iya. Nggak apa-apa, ngomong aja. Enggak. Beneran nggak cosplay. Nggak cosplay. Yaudah, nggak apa-apa. Aida jawab aja, Aida nggak apa-apa. Kalau udah, ketik udah gitu. Oke. Kata yang digaris bawahi pada teks di atas seharusnya menggunakan tanda baca titik 1. Itu kayak di EYD. Oh ada ya, itu. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Jadi bunyi kring-kring itu ada di dalam kalimat kau dengar bunyi kring-kring tadi. Oke, udah aku dengar tadi bunyi kring-kring katanya. Oke, Aida. Aida mau masuk mana Aida? Univnya belum tahu, tapi aku PSI garis keras. Oke, semoga tercapai ya kan nanti kalau misalkan udah kepikiran mau kemana bangetnya, semoga tercapai. Amin. Gap ya Aida berarti. Oke. Ini adalah tadi ya ada di sini. Oke. Kita coba bahas teman-teman. Tadi di yang di garis bawah itu ini ya teman-teman. Kita langsung lihat aja. Ini yang di garis bawahi. Merah. Itu jawabannya tadi adalah harusnya pakai tanda petik. Dan jawabannya adalah betul, pakai tanda petik 1. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau, misalkan udah ada tanda petik nih, di sini udah ada tanda petik, kita udah pakai tanda petik, tapi kita mau metik sesuatu lagi. Nah, itu tuh nggak usah pakai kayak lala petik 2, lala petik 2 gitu. Jangan kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau ngutip sesuatu yang udah dalam petik 2, maksudnya udah dalam sebuah kalimat kutipan, itu cukup pakai tanda petik 1. Misal, lala aha lalala. Jadi ini baru kayak gini. Jadi di sininya tuh dia pakai petik 1 aja teman-teman, nggak usah pakai titik 2 lagi gitu. Jadi jawabannya betul tadi. Jawabannya adalah yang pakai titik 1 gitu. Jadi tulisannya kayak kau dengar bunyi kring-kring tadi gitu. Jadi ininya pakai tanda petik
1 gitu, pakai tanda petik 1, jangan pakai tanda petik 2 gitu. Kalau misalkan teman-teman mau ngutip sesuatu yang udah dalam kutipan kalimat langsung atau dalam kutipan, pakainya petik 1 gitu. Itu aman Aku kali ya? mau Harusnya nanya aman nih. sih. Oke, Aman Kak? boleh. Aku mau nanya. Berarti kalau untuk menggunakan petik 1 kita harus tahu dulu aturan-aturan dari petik 2. Maksudnya gimana tuh? Kayak apa ya? Kita tuh kayak untuk menggunakan petik 1 kita tuh harus tahu ya dasar apa ya kayak aturannya dalam petikan 2 gitu loh Kak. Gitu. Aku juga nggak Oke, bisa oke. sih makainya. Sebenarnya Oke, aku ngerti. Sebenarnya gini teman-teman, kalau misalkan kita mau memahami suatu aturan dalam suatu tanda baca itu emang dipisah-pisah aja teman-teman, karena kita nggak kayak, oh oke kita harus tahu, dua-duanya tuh harus tahu kita fungsi titik 2 tuh, petik 2 tuh kayak gimana, fungsi petik 1 tuh kayak gimana. Nah, fungsi petik 1 sendiri itu tuh banyak banget teman-teman. Fungsi petik 1 tuh salah satunya ya, itu ada apa sih, mau memetik kalimat dalam kutipan misalkan. Tadi ya, yang udah ada titik 2, di dalam titik 2-nya mau kita titik apa sih? Benar, bukan titik 2 apa? Petik 2, yang udah dalam petik 2 kita mau kutip lagi itu pakainya petik 1. Tapi ada lagi juga teman-teman fungsi lainnya, salah satunya adalah menjelaskan arti. Misal, contoh nih yang menjelaskan arti ya. Contohnya adalah thank you 5 kasih petik 1. Nah, ini dia mengungkapkan atau menjelaskan arti sesuatu, arti mana arti dari thank you gitu. Jadi fungsinya tuh banyak teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tahu kayak fungsinya tuh apa aja, teman-teman bisa lihat di EYD. Jadi sering-seringlah membuka EYD. Seperti itu. Pun tanda petik 2 juga ada banyak banget fungsinya, nggak banyak sih, dikit kok kalau petik 2. Jadi teman-teman bisa lihat aja di EYD. Seperti itu. Kejawab nggak kira-kira? Aman nggak Ivan? Aman Kak, aman. Suaranya Thank you Kak. Kasih Kak. Oke. Oke, sama-sama. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat aja di EYD karena kalau aku bahas sekarang kita nggak tidur, bisa-bisa nggak tidur teman-teman. Karena gitu. Bahas aja itu. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Kita lanjut ke nomor 8. Teman-teman siapa yang mau jawab nomor 8? Siapa yang mau jawab nomor 8? Kok udah sepi ya teman-teman? Oke, Halo Kak, udah Elisi, kedengaran boleh Elisi. belum suaranya? Halo, udah Belum kedengaran? kedengeran. Halo? Ada Belum nggak ya kedengeran. suaranya? Ya, Gak ada, suaranya gak ada. Duh, gimana ya ini? Gak tahu aku juga harus gimana. Coba dicek speakernya. Udah. Jadi kan ditanya nomor 8 itu kalimat di bawah ini yang salah dalam penggunaan tanda baca. Aku jawabnya yang karena harusnya yang dipakai itu tanda pisah bukan tanda hubung karena dia menunjukkan sampai dengan. Oke. Oke, Elis mau masuk mana, Lis? Mau UI, Kak. Doain ya. UI-nya jurusannya apa? Masih memantaskan diri Fasilkom. Fasilkom UI itu jujur bagus banget, gak usah takut karena pasti bisa. Nah,
semua orang punya kesempatan yang sama untuk masuk ke jurusan impiannya, ke fakultas impiannya, ke universitas impiannya. Cuma bedanya adalah ada orang yang mau ngejemput itu dan ada orang yang nggak mau menjemput itu. Selama kamu adalah orang yang mau menjemput itu, ya jemput aja. Bisa jadi milik kamu. Oke, Kak. Thank you, Kak. Aminin ya, amin. Oke, kita coba lanjut. Bagus banget tadi jawabannya. Benar ya, kita cari yang salah kan di sini ya. Yang salah penggunaan tanda bacanya. Oke, nah ini teman-teman itu sudah benar. Nah ini ya, karena dia memisahkan kalimat majemuk. Ini udah benar teman-teman. Ini juga udah benar teman-teman karena dia reduplikasi atau pengulangan ya. Jadi dia pakai tanda hubung. Ini udah juga teman-teman ketika kita penulisan angka yang menyatakan kelipatan, itu tiap kelipatan ribuan tuh kita kasih titik gitu. Ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya karena pasti udah diajarin. Jadi kayak gitu, itu udah benar. Ini juga udah benar teman-teman. Salah satu fungsi dari tanda titik tuh banyak banget teman-teman fungsinya dan salah satu fungsinya adalah tadi memisahkan jam. Misal pukul 10.00 gitu. Jadi pakai titik. Kira-kira teman-teman ini kalau aku nulis berkumpul jam 09.00. Ini benar atau enggak teman-teman? Benar atau enggak? Benar atau enggak? Berkumpul jam 9.00. Nah, salah atau benar? Salah atau benar? Ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Oke, karena sebenarnya teman-teman yang salah di sini adalah diksinya gitu. Mungkin ini agak tricky tapi jam itu adalah ya jam itu yang bulat gitu, yang tik 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 itu tuh namanya jam. Kalau kita mau menyatakan waktu, itu gunakanlah diksi pukul. Gitu. Karena jam itu adalah itu yang teman-teman tahu fisiknya itu jam itu baru jam, itu jam. Jadi waktu itu bukan jam, tapi pukul. Jadi berkumpul pukul 9, berkumpul pukul 10. Jadi kalau teman-teman bilang kayak kita ketemuan nanti jam 9 atau kita ketemuan nanti jam 8, itu sebenarnya salah teman-teman. Karena jam itu adalah yaitu jam, bentukannya jam. Itu jam gitu. Lebih tepat pakai kata pukul gitu teman-teman. Oke, tapi ini udah benar kok. Ini udah benar. Ini benar banget, ini yang salah tuh ada di sini teman-teman, karena tadi kita juga udah bahas, ini menyatakan sampai ya teman-teman, harusnya pakai tanda pisah. Yang which is ditulisnya jadi Senin sampai Jumat. Gitu. Ya gitu. Ya biasanya tuh jam tuh lebih ke mengarah ke objeknya teman-teman kalau jam itu. Tapi memang yang paling betul adalah pukul ya. Jadi kayak sekarang coba ubah gitu teman-teman. Karena yang benar itu adalah pukul ya. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 9, ada yang mau jawab? Aku udah mau, He. Aku. Yes. Oke, boleh. Alekara boleh. Nomor 9. Kalimat di bawah ini yang terdapat kesalahan penggunaan tanda baca adalah kecuali. Berarti kita nyarinya yang benar. Nomor 1 yang A itu salah karena harusnya pakai tanda pisah karena kan menunjukkan kata sampai. Halaman 20 sampai 130. Terus yang B itu salah karena sampai dengan itu harusnya di belakangnya D itu ada titik lagi.
Yang C itu Oke. benar jawabannya yang C. Terus yang D itu salah karena setelah tanda tanya, tanda tanya itu harusnya ada tanda petik yang buat nutup. Habis gitu yang E itu yang salah tuh ini yang nomor itu harusnya dikasih tanda titik. Ini ya. Oke. Oke, thank you. Sama-sama. Oke. BTW namanya siapa? Anak-anak biasanya manggilnya Ale sih. Nama apa? Oh, Ale. Ale suka. Aku pengennya Psiko UGM. Oh, BTW UGM. Wuhe, Wow. kemarin kita waktu utul satu kamar loh. Iya ya, karena kita tuh utul tuh suka 12 orang by the way. Iya, jadi kita waduh. nggak tahu yang mana aja. Iya, karena banyak banget jujur. Tapi itu seru banget sih utul. Wah, keren. Psiko UGM ya. Amin. Semoga doain ya teman-teman, semoga Ale masuk psikologi UGM tahun ini, tahun depan. Aku mau ikut posko ya, sedih. Amin. Alejandro bukan Alejandro. Amin ya. Mantap, keren banget. Oke. Karena tadi udah dibahas kompleks banget dan benar banget jawabannya. Itu kita coba lihat lagi satu-satu. Tadi ini itu kesalahannya ada di harusnya pakai tanda hubung. Tanda hubung ya, teman-teman ingat pokoknya kalau ada sesuatu yang menyatakan sampai kayak gitu. Nah, itu pakai tanda kok tanda hubung? Tanda pisah, maaf maksudnya. Tanda pisah. Which is yang panjang itu. Gitu. Dan ini juga benar banget teman-teman, cara penulisan SD itu adalah S titik D titik. Aduh, Pak kok bisa tahu dari mana cara nulisnya kayak gitu? Ada di EYD, Coba dicek lagi EYD-nya, ada kok kayak penulisan dalam kaidah penulisan singkatan itu kalau nggak salah di bab 3 atau bab 2 ya, aku lupa intinya di kaidah penulisan singkatan. Di sana ada tahu teman-teman kayak kalau nulis inisial tuh kayak gimana, kalau nulis nama singkatan yang 2 doang gimana, yang 3 kata gimana gitu-gitu itu ada. Dan C itu benar, udah bener banget. Ini dia juga ngomongin perincian lagi ya teman-teman. Ini penting banget, teman-teman harus tahu ya perincian. Benar, dan ini juga benar banget tadi harusnya di sini ada tanda petik lagi untuk nutup gitu. Makanya jawabannya adalah C. Ngek. Karena C itu apa teman-teman? Cinta. Karena C itu cinta. Aman teman-teman, ini masih alternatif project teman-teman. Belum ke mana-mana, masih alternatif project kok, aman. Oke, gitu ya. Oke, Najwa, apakah ada pertanyaan atau JWSGF ada pertanyaan nggak? Halo Kak. Ya, oke. Yang mana dulu? Oke, Najwa dulu boleh. Yang sampai dengan itu kan, aku mau nanya, itu tuh penggunaannya apa boleh untuk semua kayak gitu atau harus dalam surat menyurat? Kan biasanya di dalam surat menyurat gitu atau dokumen gitu Kak. Kalau misalnya penggunaan di sini bener nggak? Atau lebih baik pakai tanda hubung? Tanda pisah ya, tanda pisah. Oke, nah tanda pisah. Oke. Makasih pertanyaannya. Itu sebenarnya opsional aja teman-teman. Itu keduanya juga boleh sih. Ingatku ya, sependek yang aku tahu itu keduanya boleh teman-teman. Bisa pakai sampai dengan, bisa juga pakai tanda hubung. Cuma memang tanda pisah. Cuma memang ada beberapa konteks ya ada yang cocok. Misalkan kayak tadi dari Bandung sampai dengan Jakarta misalkan kan dia emang lebih enaknya tuh pakai tanda pisah ya teman-teman. Jadi keduanya juga boleh gitu sama karena artinya juga masih sama aja gitu. Cuma memang
Jadi pilah-pilah aja sih mana yang cocok untuk pakai sampai dengan yang which is itu pakai singkatan, mana yang bisa pakai tanda pisah gitu sih. Tuh. Aman? Nazwa aman? Ya, Kak, Oke. makasih, Kak. Oke. Oke, sama-sama. JWSGF gimana? Ada pertanyaan? Atau Halo, mau jawab? Kak. Aku mau nanya yang Halo. nomor 8 itu yang A, kenapa ya Kak alasannya bisa salah? Maksudnya penggunaan tanda titik titik koma itu harusnya gimana sih Kak? Oke, oke. Thank you pertanyaannya. Oke. Jadi teman-teman, mungkin ini agak asing banget ya. Jadi titik koma itu digunakan untuk memisahkan. Ini ada di EYD ya teman-teman. Memisahkan kalimat gitu. Jadi ini memang digunakan untuk memisahkan kalimat. Nah, ini tuh kalimat, aduh, sorry. Ini ketika kita ingin membuat sebuah kalimat, ini kalimat aduh, mati bentar. Ini terus ada lagi kalimat, dan ini sifatnya setara, itu bisa dipisahkan dengan tanda titik koma. Ada di EYD, coba aku biar lebih paham kita sama-sama buka. Yang keluar ini ya? Oh, kok EYS ya? Nih, ini ya kaidahnya, dari kaidah yang poin pertama. Jadi kayak gini tuh, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Kerbau mengeluh, kambing mengembik, kuda meringkik. Ayah masih menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah. Jadi dia memang dipisahkan dengan si tanda titik koma ini gitu. Tapi sifatnya harus setara ya dia gitu. Kalau masih pusing, ya nanti pelan juga pasti bakal belajar kok ngerti kayak kalimat setara tuh maksudnya kayak gimana gitu. Kalau misalkan aku bahas sekarang selesai kayaknya agak agak jelimet gitu. Jadi intinya kayak gitu. Jadi emang tanda titik koma itu salah satu fungsinya adalah memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk gitu. Aman nggak tapi? Aman Kak, makasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Intinya kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan aku bahas semuanya sekarang kayak agak sulit gitu. By the way, kok nggak ada yang mau FH UGM ya? Kok aku sedih ya? Guys, agak oke. Kita masuk ke nomor apalah sen itu. Oke. Aman nggak nih? Kita lanjut nomor 10. Lanjut ke nomor 10. Kalau lanjut nomor 10 aman. Oh, Atin mau nanya? Mau jawab ke nomor 10. Oh, mau jawab. Oke. Aku mau nanya. Oh, oke. Oh, oke. Bentar, Halo? kita nanya dulu deh. Ada. Oke. Yang nomor 9 tadi. Yang ini bagian jawaban E itu, Kak. E. 9. Oh iya. Iya. Itu kan ada nama tulisan JL. Itu sebenarnya boleh dipakai atau harus memakai kayak kelengkapan nama jalan gitu, Kak? Soalnya saya cari di Google tuh harus kayak nama jalan gitu, nggak boleh disingkat gitu. Oke. JL ya. Nah, sebenarnya teman-teman untuk penulisan kayak gini tuh itu boleh-boleh aja disingkat kayak gini. Setauku ya. Setauku tuh boleh-boleh aja gitu. Pakai kata JL titik gitu. Untuk menyingkatkan aja sih. Itu nggak apa-apa sih. Jadi sebuah masalah. Karena memang itu juga ada kok di EYD-nya. Emang ada. Yang benar tuh mana? JL atau JL? Yang benar adalah J kapital, L kecil, titik gitu.
Cara tahunya dari mana? Di EYD 5 itu ada teman-teman di bagian singkatan. Tuh. Jadi yang benar nulisnya JL. Aku juga agak bingung ya karena dosenku kemarin ngomongnya JLN, tapi kalau kita lihat EYD 5 itu JL ya teman-teman gitu. Itu Atid aman nggak? Aman Kak, makasih. Atid ada. Oke, sama-sama. Oke. Oke, boleh lanjut. Tid mau jawab nomor 10. Oke, nomor 10 pada teks di atas, kalimat 4 perlu diperbaiki dengan A. Menambahkan tanda koma setelah kata selain itu. Saya jawab A, Kak. Itu jawabannya udah benar. Karena seperti yang kita ketahui bahwa selain itu merupakan konjungsi antar kalimat. Yang dimana setelah kalimat itu dikasih tanda koma. Seperti akhirnya, kemudian oleh sebab itu, gitu. Nah, kalau yang B, menghapus tanda koma sebelum kata khususnya. Itu menurutku salah, Kak. Karena itu sebagai keterangan apa sih kayak tambahan keterangan itu Kak, kayak menambahkan keterangan gitu. Jadi kayak ditambahin koma setelah kata perkataan. Nah, yang C menambahkan tanda pisah atau penghubung tanda pisah setelah kata Jawa. Itu enggak cocok sih Kak. Gitu, enggak sesuai EYD lah gitu. Nomor yang D memberikan tanda titik 2 setelah kata perkataan. Itu enggak cocok dan lebih cocok tuh tanda koma. Kalau yang E nggak perlu diperbaiki, itu salah. Jadi jawabannya A, Kak. Oke, thank you Atid. Atid mau masuk mana BTW? Bismillah UGM, Kak. UGM. Oke, jurusan apa? Aku manajemen, Kak. Oh, manajemen. Wah, aku sedikit potek. Aku kira hukum karena ngomongnya bagus banget, jujur. Kalau mau pindah ke hukum, boleh banget ya untuk coba dipertimbangkan. Oke, Kak. Siap. Thank you, Kak. Enggak, oke. Oke, doain ya teman-teman supaya Atid masuk ke manajemen UGM. Jujur manajemen tuh banyak banget teman-teman yang kemarin lolos di UTUL tuh banyak banget di UGM, di manajemen UGM. Kamala Partula. Kamala lebih brutal dari aku. Amin ya teman-teman, doain supaya Atid lulus ke manajemen UGM. Jujur FEB tuh bagus banget guys. FEB tuh bangunannya bagus banget, fasilitasnya bagus banget. Bagus banget pokoknya FEB tuh. Gitu. FEB juga deket FH by the way, kayak tinggal jalan dikit ngek itu udah FEB gitu. Oke, betul banget tadi apa yang dikatain sama Atid, jawabannya itu adalah A. Kenapa? Kata setelah itu, selain itu adalah konjungsi antar kalimat. Antar kalimat. Yang dimana setelah kata selain itu harus diikuti koma. Jadi cara menulis yang benar adalah selain itu koma bla 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 gitu. Jadi harus menggunakan koma terlebih dahulu. Tadi benar juga, tadi udah dikasih beberapa contohnya bagus banget kayak gitu. Jadi harus pakai koma dulu. Makanya emang ini penting banget untuk teman-teman hafalin sih. Allah, ini banget ya. Ini aku kalau bisa ngakak ya aku nanti dikasih role supaya bisa nge-kick orang karena aku mau nge-kick yang username-nya Derin itu tolong di-kick aja. Emang agak binal orangnya. Gitu. Oke, jadi bener banget tadi. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa jawabannya bukan C, Kak? Karena kita balik lagi lihat konteksnya, teman-teman. Ini itu apakah ngomongin soal sampai dengan dari Jawa sampai Sumatera atau bukan? Ternyata bukan kan. Ini lebih ke ngomongin khususnya tuh di Jawa sama di Sumatera. Bukan dari Jawa sampai Sumatera, tapi Jawa sama Sumatera gitu. Makanya dia lebih tepat untuk menggunakan kata dan. Makanya kita perlu untuk melihat konteksnya terlebih dahulu teman-teman. Apakah dia memang menyatakan sampai dengan gitu. Menyatakan sampai atau memang dia lebih ke ya udah dia cuma penambahan aja gitu. Makanya jawabannya yang benar adalah A. Gitu. Apakah aman teman-teman? Coba
kirim stiker Bagas dribble. Mau masuk FH ditraktir, aduh, tolong teman-teman ayo mau masuk FH dan nanti lolos samuan, nanti dijajanin sama Kak Mala tapi. Teman-teman nggak apa-apa kok, nggak di SS juga. Ada filenya aku kasih kok teman-teman. Coba Bagas dribble dulu. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah jangan Pak deh dong. Oh, sedih deh ngelihatnya. Ya, nanti ketemu aku. Nanti kalau lolos di FH-UGM nanti dijajanin. Kak Mala, bukan sama aku. Stiker ini dulu, stiker Bagas. Yang kirim dikit, kecewa. Kalau Bagas tuh adalah icon aku teman-teman. Ini adalah Bagas tuh. Oke, teman kita nomor. Wah, nomor akhirnya di saya teman-teman. Oke, siapa yang mau jawab nomor 11? Naik Derin. Pasti bakal tiba-tiba bilang, Kak maaf ya jaringan gue jelek. Males. Siapa yang mau jawab nomor 1? Nomor 1, nomor 11. Ada yang mau jawab guys? Wah sedih kali lah. Oke, Adelia mau nanya atau mau jawab? Mau jawab Kak. Oke, boleh. Kedengaran gak Kak? Soalnya jaringannya agak-agak ini, bermasalah dikit. Gak kedengeran sih. Oh oke. Nomor 11, pertanyaannya kalimat di bawah kayak ini. Gitu, agak bisa dikerjain. Oke, kerjain. Udah pengalaman Kak. Oke. Nomor 11. Kalimat di bawah ini yang memiliki kesalahan pada penggunaan tanda titik adalah, jadi dicari itu kesalahan pada tanda titik. Nah, awalnya sebelum evaluasi, aku tuh jawabnya B sama E. Tapi setelah evaluasi, ketahuan kalau jawabannya itu C. Nah, yang A itu dia sudah benar karena peletakan titiknya berada di akhir kalimat. Lalu yang B itu sempat jadi opsi jawaban aku karena aku pikir di belakang RP itu nggak boleh ada titik, tapi ternyata boleh. Terus yang D itu benar karena yang terhormat titik Janjang Nurjaman, S titik T titik. Nah, di singkatan gelar S titik T titik itu sudah benar karena di belakang gelar singkatan itu harus dibubuhi tanda titik. Lalu yang E itu juga sempat jadi jawabanku karena yang aku permasalahankan dalam kurungnya itu Kak, kayak dalam kurung 3 jam, 20 menit, 12 detik. Tapi ternyata itu juga benar. Jadi jawabannya tepatnya adalah C. Karena dia diangkat sebagai PNS dengan NIM bla 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 titik. Itu salah karena di belakang NIM seharusnya tidak boleh